Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daneng Danugraha, NIM 12610 dari kelas HES 6D. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kejurusitaan dan eksekusi. Jurusita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan. Selain hakim, panitera, dan sekretaris pengadilan, pekerjaan jurusita banyak di lapangan, sehingga Anda tak akan menemukan jurusita duduk di belakang hakim saat sidang berlangsung. Meskipun demikian, hasil kerja jurusita berpengaruh pada administrasi pengadilan. Tenaganya terutama dibutuhkan dalam perkara perdata sejak awal hingga eksekusi putusan. Kerjanya sudah dimulai sejak perkara masuk pengadilan. Istilah jurusita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Deurwaarder. Pekerjaan ini memang sudah ada dalam organisasi peradilan sejak zaman Belanda. Seorang jurusita berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul ketua pengadilan. Ia termasuk tenaga fungsional di pengadilan karena bertugas sesuai fungsi yang dimilikinya, membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Karena itu, jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan. Dan dalam beberapa hal bertanggung jawab pada dan berkoordinasi dengan panitera. Perannya sangat penting untuk menjamin proses administrasi perkara berjalan. Tanpa jurusita atau jurusita pengganti, bisa jadi pengadilan tidak berjalan. Memanggil para pihak yang bersengketa hanya salah satu tugas dari jurusita. Undang-undang menyarankan agar pemanggilan dilakukan secara patut. Karena itu, seorang jurusita harus bisa mengatur jadwal persidangan serta jeda waktu pengadilan panggilan dan jadwal sidang. Tak hanya mengatur waktu, seorang jurusita hanya punya jaringan, sebab dialah yang bertugas menghubungi media massa setempat, relas panggilan dimuat, atau menghubungi lurah atau tempat tinggal tergugat terakhir. Relas menurut aturannya disampaikan ke alamat yang dituju. Kalau yang bersangkutan tidak ada, jurusita menghubungi ketua RT atau RW atau lurah setempat. Agar tugas-tugas administrasi pengadilan tidak terganggu, Mahkamah Agung biasanya menetapkan jumlah pejabat jurusita di setiap pengadilan. Di pengadilan kelas 1A, jumlah jurusita adalah 5, dan jurusita di setiap pengadilan. Di pengadilan Agar tugas-tugas administrasi pengadilan tidak terganggu, Mahkamah Agung biasanya menetapkan jumlah pejabat jurusita di setiap pengadilan. Di pengadilan kelas 1A, jumlah jurusita adalah 5 dan jurusita pengganti 10 orang. Bandingan dengan jumlah panitera maksimal 32 orang. Di pengadilan kelas 1B, jumlah jurusita 4 orang dan jurusita pengganti 8 orang. Di pengadilan kelas 2 jumlahnya berkurang sehingga masing-masing berjumlah 3 dan 6. Dalam jenjang kepangkatan pegawai, jurusita adalah pengatur muda golongan 2. Dengan demikian terungkap bahwa jumlah jurusita pengganti adalah 2 kali lipat dari jurusita. Selanjutnya, eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energi, biaya, dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewichte dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Asas tersebut antara lain: 1. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 2.
putusan tidak dijalankan secara sukarela. Dalam menjalankan isi putusan terdapat dua cara, yaitu dengan cara sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman dan dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. 4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat 1. Jika terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Itu tadi video pembelajaran kejurisitaan dan eksekusi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.